Hai semua, di sini Copycat dan ini adalah alur cerita film petualangan fantasi The Ashland in the Hall of Mountain King. Cerita dimulai dari seorang raja yang memaksakan putrinya untuk segera menikah. Raja melakukan hal itu agar sang putri terhindar dari legenda adanya kutukan troll yang akan menculiknya bila dia belum menikah di usia yang ke-18 tahun. Tentu saja sang putri yang berpikiran lebih modern takkan percaya gitu aja pada cerita kuno semacam itu dan kabur dari kerajaan. Dia memicu kencang kudanya hingga nyerempet seseorang di jembatan. Karena tak mau dikatain tabrak lari, putri barbar ini mengecek keadaan korbannya. Ternyata si korban tak apa-apa. Sebagai hadiah perkenalan dengannya, sang putri bantu menghabiskan makanan yang ada di dalam tas si korban. Si korban pun pulang dan hanya tersisa sebuah kentang saat ditanya mana belanjaanmu oleh ayahnya. Kelakuannya ini membuat ayah dan kedua kakaknya harus pergi ke hutan untuk mencari makanan. Espen yang memiliki sifat kurang bertanggung jawab ini diminta untuk tunggu di rumah saja. Saat di depan perapian, dia merasakan rumah dan sisinya sedikit bergetar. Konon katanya itu adalah pertanda troll raksasa telah terbangun. Espen langsung berhayal menghadapi troll tersebut. Tanpa dia sadar, bara api yang terlempar olehnya telah menyulut kebakaran. Segelas air coba dia siramkan, lalu seember air dia siramkan. Fix sudah. Jika rumah dititipin ke orang kaya gini, pasti ambyar. Sementara di lokasi berbeda, Putri Christine masih berada di atas kudanya. Kuda tersebut tiba-tiba berhenti dan mengamuk hingga menjatuhkan sang putri. Tak perlu waktu lama, sang putri pun melihat apa yang menakuti kudanya itu. Ayah dan kakak Espen terkejut melihat rumah berubah menjadi arang. Mereka pun kesal dengan hayalan Espen tentang troll. Terlebih cerita Espen ini terdengar oleh rombongan pangeran Narsis yang sedang mencari sang putri. Dari dialah Espen tahu adanya sayembara berhadiah dari sang raja untuk menemukan putrinya. Selepas pengacau ini pergi, sang ayah menyuruh kakak Espen untuk menemukan sang putri dan membantingkan pintu yang tersisa di depan muka Espen. Tahu ayahnya marah, Espen menyusul pergi kakak-kakaknya. Cuman dia memang tak berubah. Dalam perjalanan, dia sering sekali berhenti untuk memungut benda yang dia temukan. Bahkan dia jadi kepisah dengan kakaknya karena dengar suara orang yang minta tolong. Dia nolongin nenek-nenek yang kejepit hidungnya di batang kayu, lalu ngasihin satu-satunya kentang yang dia punya. Jelas kalau nenek ini bukanlah nenek biasa. Dia tahu tentang putri dan troll. Bahkan darinya, Espen mendapatkan peta ajaib untuk mencari pedang yang cocok untuk melawan Raja Troll. Kakak Espen menemukan sekeranjang apel emas di dalam hutan. Temuan yang cocok buat perut mereka yang lapar. Pas semua habis, pemiliknya datang. Namun ciwi-ciwi ini gak marah dan malah ngajak mereka ke tempatnya buat happy-happy. Untunglah dengan peta ajaibnya, Espen berada tak jauh dari mereka. Dia ikuti kemana Paul dan Per pergi. Cuman, dia juga nemu apel emasnya dan memakannya, dan jadi ikut happy-happy. Beruntung dia masih bisa melihat mata Ciwi berubah meski selintas. Espen pun pura-pura makan dan buang apelnya. Disitulah dia bisa lihat wujud asli hidangan di atas meja dan Ciwi di depannya. Karena itulah, Espen ngajak kakaknya ngejauhin meja dulu bentar. Meskipun gak lama kemudian, makhluk gatel ini kembali nyamperin mereka. Setelah selamat, mereka langsung melanjutkan perjalanannya mencari sang putri. Putri Christine sendiri terbangun dalam sebuah gua dengan beberapa ekor domba menemaninya. Saat melihat ke dalam celah, dia kembali kaget dengan sosok yang menculiknya. Espen nemu benang di jalan, namun bukan benda ini yang kakak Espen pengen segera temukan. Mereka ingin segera mendapatkan pedang untuk melawan troll dan mendapatkan hadiah sayembara raja. Cuman perut Paul gak bisa lagi bertahan.
Dengan uang seadanya, mereka pun mampir dulu ke kedai. Cuman sialnya, mereka bertemu lagi dengan pangeran bego ini. Dia imingi uang buat petunjuk temukan sang putri. Per membocorkan rahasia tentang peta ajaib yang dimiliki oleh Espen. Dan si pangeran pun ingin peta tersebut diserahkan padanya. Espen menolak dan terjadilah keributan di kedai. Untung aja si pangeran geblak ini nginjak makanan milik pria berbadan besar ini. Dan mereka pun punya kesempatan buat melarikan diri, cuman rute yang mereka pilih ternyata buntu. Pangeran berotak butak ini kembali ngancem-ngancem tapi gak didengar. Mereka pun langsung terjun melompat dari tebing. Per tak menyukai keputusan Espen. Baginya, lebih baik jika tadi jual saja petanya ke Frederick. Dia pun mengambil alih peta tersebut dari Espen dan melanjutkan perjalanan. Dan seperti biasa, Espen selalu berhenti jika menemukan sesuatu. Sementara itu, Christine sebenarnya bukan tanpa perlawanan. Dia coba untuk kabur, namun perbedaan kekuatannya dengan troll sangatlah jauh. Peta ajaib menunjukkan inilah lokasi pedang yang dicari, sebuah rawa dengan kabut yang pekat. Pekatnya kabut membuat Espen terpisah, bahkan kabut ini dimanfaatkan oleh Frederick untuk menyergap Per dan Powell. Meski sendirian, Espen ternyata berhasil menemukan pedang tersebut di dasar danau, pedang yang memang sangat tajam. Setelah menemukan lokasi Per dan Powell, Espen menggunakan kulit beruang yang terakhir dia temukan untuk menakuti para begundal ini. Cuman karena kesehariannya malas dan letoy, dia mudah banget kesandung dan mental. Espen pun jadi ikutan ketangkap. Dengan peta dan pedang dari Espen, lengkap sudah modal pangeran berambut belah kapak ini buat nyelamatin Christine. Mereka bertiga diikat pada sebuah pohon. Paul pun masih lapar dan diledek dengan dilemparkan bebek bakar. Nyatanya, masakan ini menarik perhatian troll yang hanya bisa berburu di malam hari. Karena tak dilepaskan, secepatnya mereka gunakan batu untuk merusak tali. Paul bahkan sempat-sempatnya ngambil bebek bakar yang tadi dilemparkan. Mereka langsung berlari sekencangnya dan melewati kelompok Frederick yang kemudian diserang oleh si troll. Saat sembunyi karena tahu bau bebek bakar ini akan memancing troll ke arah mereka, Per menendang bebek bakar tersebut. Namun si bebek bakar dipantul balik oleh batang pohon dan tetap jatuh di sekitar mereka. Alhasil, si troll tetap nyerang mereka lalu nyulik yang tergemuk di antara mereka, yakni si Powell. Mereka bertekad buat nyelamatin Powell. Ternyata si pangeran centil ini juga ditangkap. Saat ketemu Christine pun, dia masih sok pahlawan. Untung aja di sana ada Paul yang ngebuka kedok jejak kepahlawanan si pangeran bego ini, sekaligus ngabarin kalau Espen pun sedang mencari dirinya. Serangan dari Raja Troll membuat Espen kembali menemukan pedangnya dan tak seorang pun dari anak buah Frederick yang tersisa. Mereka menangkap banyak kunang-kunang sebelum akhirnya sampai di Gunung Raja Troll. Celah gua nampak sangat gelap. Mereka pun gunakan kunang-kunang untuk penerangan dan benang sebagai petunjuk jalan. Per sempat ke pelosok lubang, tapi untunglah mereka jadinya nemuin tempat Christine dan Paul ditahan. Sayangnya, mereka pun mau tak mau nyelamatin Frederick yang juga ditahan di situ. Satu persatu dari mereka berhasil melompati ekor si troll, namun makhluk bersifat busuk ini malah nyangkut. Troll pun terbangun gara-gara dia.
Mereka segera berlari keluar menghindari kejaran troll. Sayangnya, mulut gua ini mengarah pada tebing yang curam dan mereka pun tak bisa menuruni gunung. Pilihan mereka ialah terus naik ke puncak gunung agar cahaya matahari dapat menyelamatkan mereka. Lain lagi dengan si Pangeran Koplak, dia malah manfaatin momen genting ini untuk sembunyi di bebatuan. Raja Troll pun menemukan mereka di puncak gunung. Tak ada lagi jalan lari, membuat Espen mau tak mau bertarung melawannya. Sekalipun pedang ini begitu tajam, Raja Troll tetap terlalu kuat untuk Espen. Melihat Espen terpental, Per coba membantunya, namun malah bernasib sama. Namun aksi Per tidaklah sia-sia. Espen kembali teringat tujuan mereka menaiki puncak gunung adalah untuk memanfaatkan kelemahan troll terhadap sinar matahari yang sebentar lagi terbit. Christine pun coba membantu. Memanfaatkan momen itu, Espen coba memantulkan cahaya matahari yang belum sepenuhnya terbit pada troll. Tindakan Espen membuat Raja Troll semakin marah, namun cahaya pantulan matahari langsung berefek padanya. Mereka berhasil selamat. Christine pun dengan greget mengakhiri keberadaan troll si Raja Gunung. Begitupun dengan si pangeran stupid ini, dia masih bisa selamat, namun dengan tidak sopan dan sombong, dia bertanya arah pada nenek yang pernah ditolong oleh Espen. Alhasil dia diarahkan pada lokasi yang pernah kita lihat. Espen dan kakaknya mengantarkan kembali Christine ke kerajaan. Mereka pun akhirnya bisa pulang dengan membawa hadiah dari sang raja. Dan film pun ditutup dengan memperlihatkan hubungan Espen dan Christine yang terus berlanjut. Itulah alur cerita film petualangan fantasi The Ashlight in the Hall of the Mountain King. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Bila kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, komen, ataupun share. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.